Bayangkan kalau tiba-tiba Presiden FIFA bangun tidur terus mikir, kenapa ya ada satu wilayah di bumi yang orang-orangnya rela nggak makan atau bolos kerja cuma demi nonton bola, tapi turnamen regionalnya belum dianggap resmi sama kita. Nah, pikiran nyeleneh itu kabarnya sekarang lagi jadi topik panas di markas besar FIFA di Swiss sana. Kita bukan lagi ngomongin soal turnamen tarkam antar tetangga, tapi soal rencana besar FIFA yang kabarnya mau bikin ASEAN Cup edisi pernahnya yang masuk kalender resmi Maneta. Ini gila sih, karena kalau ini beneran kejadian, peta kekuatan sepak bola kita bukan cuma bakal geser di Asia Tenggara aja, tapi bisa jadi jalan tol yang bikin timnas Indonesia lari kencang menuju panggung dunia yang selama ini cuma bisa kita tonton lewat layar kaca sambil ngunyah gorengan. Kamu mungkin ngerasa kalau selama ini kita sudah punya Piala AFF kan? Tapi jujur aja, Piala AFF itu kayak turnamen persahabatan yang levelnya agak tinggi dikit, tapi nggak dapat poin FIFA yang signifikan karena nggak masuk kalender resmi. Klub-klub di Eropa atau bahkan di Asia sendiri sering banget nahan pemain kita buat nggak pulang kalau cuma buat main di AFF. Tapi sekarang ceritanya bakal beda total. FIFA ngeliat ada potensi cuan dan gairah yang nggak masuk akal di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Bayangin aja, setiap kali timnas main, media sosial langsung meledak, stadion penuh, dan rating televisi melesat melampaui sinetron manapun. FIFA itu organisasi bisnis. Mereka tahu di mana ada kerumunan, di situ ada uang. Dan Indonesia adalah pusat dari kerumunan itu. Kenapa ini disebut jalan pintas ke Piala Dunia? Oke, mari kita bedah pelan-pelan supaya kamu nggak bingung. Jadi gini, salah satu syarat buat bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia dengan tenang adalah punya ranking FIFA yang tinggi. Semakin tinggi ranking kita, semakin kita bakal ditempatkan di pot unggulan saat drawing. Artinya, kita nggak bakal langsung ketemu macan Asia kayak Jepang atau Korea Selatan di fase awal. Nah, kalau ASEAN Cup ini jadi agenda resmi FIFA, setiap kemenangan yang kita raih bakal menghasilkan poin yang gede banget. Bukan lagi poin recehan kayak di pertandingan persahabatan biasa. Ini ibarat kamu lagi main game, terus dapat item double XP yang bikin level kamu naik 10 kali lipat lebih cepat dari pemain lain. Selama ini, timnas kita sering kesulitan buat naikin ranking, karena lawan-lawan yang kita hadapi di luar kalender resmi itu nggak ngasih dampak apa-apa ke poin. Tapi dengan adanya restu dari FIFA, setiap kali kita ngebantai lawan di Asia Tenggara, posisi kita di tabel ranking dunia bakal meroket. Ini taktik cerdas yang sebenarnya sudah dipraktikkan di kawasan lain, kayak Arab Cup yang juga dapat perhatian khusus dari FIFA. Kamu bisa bayangin nggak? Dalam waktu 2 atau 3 tahun, timnas Indonesia yang tadinya ada di urutan 100 sekian, tiba-tiba bisa nangkring di urutan 70 atau bahkan 60 besar dunia. Ada satu hal yang jauh lebih seksi buat para pemain muda kita, yaitu panggung buat dilirik klub-klub Eropa. Kamu harus tahu kalau scout atau pemandu bakat dari klub-klub besar di Eropa itu nggak cuma nyari pemain di Amerika Latin atau Afrika aja sekarang. Mereka mulai melirik Asia. Masalahnya, selama ini mereka sering ragu sama kualitas pemain dari Asia Tenggara, karena turnamennya nggak masuk hitungan FIFA. Tapi kalau nama turnamennya sudah ada embel-embel FIFA-nya, para pemandu bakat itu bakal bawa buku catatan mereka, duduk di tribun, dan mulai nandain nama-nama kayak Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho. Ini adalah etalase yang luar biasa. Satu gol cantik di turnamen resmi FIFA bisa bikin harga pasar seorang pemain naik berkali-kali lipat. Ini yang kita sebut sebagai efek domino. Pemain kita main di Eropa, dapat ilmu di sana, terus pas pulang ke timnas, mentalitas dan skill mereka sudah naik kelas. Akhirnya, timnas kita jadi makin ngeri, dan tim-tim besar dunia mulai mikir 2 kali kalau mau ngeremehin Indonesia. Kamu ingat nggak momen pas Presiden FIFA, Gianni Infantino, bolak-balik datang ke Indonesia? Itu bukan cuma kunjungan diplomatik biasa atau sekedar mau nyicipin kopi luwak. FIFA itu lagi ngeliat Indonesia sebagai raksasa tidur yang kalau bangun bisa ngerubah industri sepak bola global. Kita punya populasi ratusan juta jiwa yang mayoritasnya gila bola. Di mata FIFA, kita itu pasar yang lebih gurih daripada pasar di Eropa yang sudah mulai jenuh. Kalau ASEAN Cup ini resmi jadi milik FIFA, otomatis pengelolaan turnamennya bakal makin profesional.
Wasitnya mungkin bakal diambil dari level elit, penggunaan VAR bakal wajib di setiap laga, dan standar stadionnya pun harus sesuai standar internasional. Ini secara nggak langsung bakal maksa Federasi Sepak Bola di Asia Tenggara, termasuk PSSI, buat berbenah total. Semuanya harus serba modern, serba transparan, dan pastinya serba kompetitif. Kita juga harus ngomongin soal strategi Coach Shin Tae-yong. Sejak dia megang timnas, mentalitas pemain kita berubah drastis. Kita nggak lagi jadi tim yang gampang nyerah. Dengan adanya turnamen resmi FIFA di level regional, Coach Esteir punya lebih banyak kesempatan buat eksperimen taktik dan ngasih jam terbang ke pemain muda di pertandingan yang tensinya tinggi. Ini adalah laboratorium yang sempurna buat ngebentuk tim yang solid sebelum terjun ke kualifikasi Piala Dunia yang sebenarnya. Turnamen ini juga bisa jadi solusi buat masalah klasik pemain diaspora kita. Selama ini, banyak pemain keturunan yang main di liga-liga top Eropa agak ragu buat gabung timnas kalau turnamennya nggak masuk kalender FIFA. Tapi kalau FIFA sudah turun tangan, klub-klub di Belanda, Inggris, atau Italia nggak punya alasan lagi buat nahan mereka. Kita bisa nurunin skuad terbaik kita, full tim, tanpa ada drama rebutan pemain sama klub luar negeri. Lawan mungkin bakal langsung kena mental duluan. Sepak bola modern itu bukan cuma soal 22 orang ngejar satu bola, tapi soal ekosistem. Turnamen resmi FIFA bakal narik minat sponsor global buat masuk ke Indonesia. Uang dari sponsor ini nantinya bisa diputar lagi buat pembangunan infrastruktur, pembinaan usia dini, dan perbaikan kompetisi liga domestik kita. Jangan cuma lihat 90 menit di lapangannya aja, tapi lihat efek jangka panjangnya buat masa depan anak-anak kecil di pelosok desa yang mimpi pengen pakai jersey Garuda. Jadi, tetap kawal terus perkembangan berita ini. Jangan sampai kita kehilangan momentum. Dukungan kamu sebagai supporter juga sangat penting. Tunjukin ke FIFA dan dunia kalau kita bukan cuma supporter yang berisik, tapi supporter yang dewasa dan siap ngeliat negaranya terbang tinggi. Kita punya sejarah, kita punya semangat, dan sekarang kita punya peluang yang mungkin cuma datang sekali seumur hidup. Subscribe dan pantau terus Fakta First buat info terbaru. Jalan pintas ke Piala Dunia mungkin terdengar muluk, tapi dalam sepak bola modern, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita punya strategi yang tepat. FIFA sudah ngasih kode, sekarang bola ada di kaki kita. Mari kita tendang bola itu sekencang mungkin menuju sasaran yang selama ini kita impikan. Indonesia bisa, Indonesia pasti mampu. Dan Garuda bakal segera mengepakkan sayapnya di panggung dunia. Sampai ketemu di momen-momen bersejarah selanjutnya. Garuda, terbanglah setinggi mungkin. Fakta memang seringkali lebih aneh daripada fiksi. Dan dunia ini masih menyimpan begitu banyak cerita, misteri, dan kejadian unik yang belum banyak orang ketahui. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir di Fakta First. Kalau menurut kalian video ini menarik, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian, supaya mereka juga tahu fakta-fakta menarik seperti ini. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap komentar dari kalian sangat berarti untuk Fakta First. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan fakta-fakta baru yang lebih mengejutkan dan membuka wawasan. Tetap penasaran, tetap berpikir, dan tentu saja tetap bersama Fakta First.